Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, betapa sering kita melihat awan di atas langit. Awan berwarna putih, bergulung-gulung, dan terbang berarak di langit yang tinggi. Awan selalu menjadi pedoman utama bagi kita dalam melihat dan membaca cuaca. Cuaca cerah, cuaca mendung, hujan dan badai dapat diketahui dari penampakan awan yang ada. Orang sering mengasosiasikan awan itu dengan kapas. Tampilannya yang halus, lembut dan putih memang seperti kapas, pemirsa sekalian. Padahal awan itu adalah partikel air yang terhimpun di udara atau atmosfer karena proses penguapan dalam suhu tertentu. Pemirsa yang berbahagia, berbagai jenis awan dapat diklasifikasi berdasarkan bentuk dan ketinggiannya di udara. Ada awan rendah, yaitu awan yang berada di ketinggian kurang dari 2 km dari permukaan tanah. Di awan rendah ini ada 3 jenis awan. Ada awan stratocumulus, ada awan stratus, dan ada awan nimbostratus. Lalu ada awan jenis awan sedang, yaitu awan yang berada di ketinggian 2-6 km dari permukaan tanah. Untuk awan jenis sedang ini ada 2 jenis awannya, yaitu awan altocumulus dan awan altostratus. Lalu kita dapati jenis awan yang ketiga, yaitu jenis awan tinggi, yaitu awan yang berada di ketinggian 6-12 km dari permukaan tanah. Untuk jenis awan tinggi ini ada 3 jenis ya pemirsa. Ada awan cirrus, ada awan cirrostratus, dan ada awan cirrocumulus. Dan yang terakhir ada awan dengan perkembangan vertikal, yaitu berada di ketinggian lebih dari 450 km dari permukaan tanah. Nah, ini ada 2 jenis ya, ada awan cumulus dan ada awan cumulonimbus. Jadi masing-masing awan itu, pemirsa, memiliki peran dan fungsi yang beragam sesuai dengan kebutuhan alam. Pemirsa yang berbahagia, Al-Quran menjelaskan tentang awan dalam berbagai tugas dan fungsinya. Semuanya bergerak dan berjalan dalam koridor pengaturan Sang Maestro Pencipta dan Penguasa alam semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman
di surat An-Nur ayat ke-43. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara annallaha yusji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhabu bil absar. Artinya adalah, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Di dalam ayat ini pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita bahwasannya yang menjadikan awan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggerakkan awan itu secara perlahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghimpun awan itu menjadi bertumpuk-tumpuk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika awan itu sudah bertumpuk-tumpuk tebal, lalu keluarlah air hujan dari celah-celahnya, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagian awan itu Allah keluarkan es dari tumpukan awan-awan yang bergunung-gunung itu. Lalu kemudian Allah arahkan air hujan maupun es itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah alihkan dari siapa yang tidak Allah kehendaki. Dan inilah di antara kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di ayat yang lain di surat Ar-Rum ayat ke-48, Allah juga berfirman tentang masalah awan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthirus sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha' wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi may yasha' min ibadihi idahum yastabshirun. Yang artinya adalah, Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki, maka tiba-tiba mereka bergembira. Jadi kembali kita lihat di dalam ayat ini, Allah lah yang mengirimkan angin yang menggerakkan awan, dan kemudian Allah membentangkannya awan itu di langit kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah himpun awan itu menjadi bergumpal-gumpal, bertumpuk-tumpuk. Lalu Allah keluarkan dari celah-celah awan itu air hujan. Maka
ketika Allah turunkan hujan ke tempat-tempat yang gersang, ke tempat-tempat yang kering, ke kebun-kebun, maka tiba-tiba mereka pun bergembira, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Pemirsa yang berbahagia, di dalam dua ayat ini dapat kita pahami bagaimana dahsyatnya pengaturan awan yang begitu indah dan penuh nuansa kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Diolah, dibentuk, digerakkan, dan difungsikan sesuai dengan keharmonisan alam dan kehidupan. Tidak ada kecacatan sedikit pun dalam proses pembuatan dan kejadiannya. Mulai dari awan halus, awan tebal, awan hujan, awan kristal es, dan awan-awan lainnya. Semua pemirsa tercipta untuk menjalankan perannya dengan ditempatkan pada lokasi yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Tidak ada yang salah dan bergeser seinci pun dari koordinat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pemirsa, ada awan yang difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bala dan azab. Tujuannya untuk menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang ingkar dan melakukan perbuatan maksiat yang sudah sangat keterlaluan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat ke-24. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha 'adzabun alim." Artinya adalah, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita." Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bagaimana awan yang Allah kirim kepada satu kaum atau satu masyarakat, yang kaum itu banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan kezaliman dan melakukan berbagai macam perbuatan yang sudah keluar dari batas kebenaran dan kemanusiaan. Maka Allah akan kirimkan kepada mereka azab yang pedih melalui awan, hadirin sekalian. Ya, awan yang mereka duga itu akan menurunkan hujan, tetapi sesungguhnya ya, awan itu adalah adzabun alim, awan yang mengandung azab yang pedih. Sungguh pemirsa sekalian, sangat luar biasa keagungan dan kedikdayaan Allah Subhanahu wa taala melalui awan ciptaannya. Siklus kehidupan sangat terpengaruh dengan adanya berbagai jenis awan yang ada di udara. Semoga pemirsa kita yang senantiasa hidup di dunia saat ini semakin bertambah kokoh iman dan takwa kita. Setiap kali melihat awan di langit, berharap selalu turun rahmat dan berkahnya seiring datangnya awan di atas kepala kita, bukan justru azab dan murkanya karena dosa maksiat dan kezaliman yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari awan yang ada di atas langit, di atas kepala kita. Demikian
awan dan kehidupan dari Al-Fakir Muhammad Robiul Yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu waikum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.